Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah insyaallah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10, dari kelas 10A sampai 10G, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini kita masih membicarakan tentang teks eksposisi, yang mana pada pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang teks eksposisi untuk pertemuan yang kelima. Materinya apa untuk pertemuan yang kelima? Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menulis dan menyunting teks eksposisi. Jadi kalau kita membicarakan sebuah teks, materi di dalam sebuah teks, kemudian masuk pada menulis maupun menyunting, ini bisa dipastikan bahwa itu merupakan pertemuan yang terakhir dalam pembelajaran teks tersebut. Sama juga dengan eksposisi ini, ketika kita sudah membicarakan tentang menulis dan menyunting, ini artinya kita sebentar lagi akan mengakhiri pembahasan tentang teks eksposisi. Pertemuan yang kelima, sebelum kita masuk pada bab yang baru, yaitu menulis dan menyunting teks eksposisi. Kita lanjutkan. Seperti yang ada di dalam buku kalian, bahwasanya untuk menulis teks eksposisi ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Ya, langkah-langkah penulisan teks eksposisi diantaranya yang pertama adalah menentukan topik, kemudian yang kedua menspesifikasikan topik, kemudian yang ketiga mengumpulkan bahan, kemudian yang keempat mempertimbangkan sasaran pembaca, dan langkah yang terakhir adalah mengembangkan tulisan. Ya, langkah-langkah penulisan teks eksposisi ada 1 sampai 5. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menentukan topik teks eksposisi. Ya, seperti yang sudah Pak Eko sampaikan beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas tentang teks laporan hasil observasi, juga membahas tentang pembahasan yang kedua adalah tentang teks eksposisi. Ketika kita membicarakan tentang topik, diantaranya topik itu dilihat, pengertian topik dilihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan topik adalah, untuk mengingat kembali, yaitu pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah atau karangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, hal yang menarik perhatian umum pada waktu akhir-akhir ini. Dan juga yang ketiga, subjek yang dibahas di dalam sebuah teks. Itu adalah beberapa pengertian dari topik. Merujuk pada itu semua, topik teks eksposisi ya ada kaitannya dengan ketiga hal ini. Pokok pembicaraan dalam teks eksposisi itu namanya topik. Hal yang menarik perhatian itu pun topik, secara topik yang bagus untuk eksposisi. Kemudian subjek yang dibahas dalam sebuah teks itu pun juga topik, pengertian dari teks eksposisi. Jadi ketiga-tiganya itu bisa kita masukkan dalam topik teks eksposisi atau pengertian dari teks eksposisi. Kemudian topik teks eksposisi hendaknya berupa masalah atau sesuatu yang menjadi sorotan atau bahan perdebatan masyarakat. Ya, jadi ketika kalian nanti akan memilih suatu topik untuk kalian kembangkan menjadi teks eksposisi, tentunya
harus memenuhi kriteria ini. Hendaknya topik itu berupa masalah, tidak hanya berupa informasi saja, tetapi harus berupa masalah. Bahkan sesuatu itu, masalah tersebut menjadi sorotan atau bahan perdebatan masyarakat. Dan ada lagi tambahan, apabila topik itu atau permasalahan itu dibahas dan dicari solusinya, akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi khalayak. Ini adalah kriteria topik di dalam sebuah eksposisi. Kemudian ciri-ciri topik yang baik secara umum seperti ini, apalagi ini khusus pembicaraan kita tentang topik eksposisi, maka ciri-ciri topik yang baik adalah yang pertama harus penting. Penting itu apabila topik itu sedang menjadi sorotan masyarakat dan juga bermanfaat. Itu penting. Ya, ciri topik yang pertama adalah penting, sorotan masyarakat, bermanfaat. Ya, kalian bisa menimbang-nimbang topik yang kalian pilih itu saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Berarti kalau kedua kriteria ini ada, berarti masuk pada kriteria yang penting ini. Kemudian ciri topik yang berikutnya ada apa? Menarik. Nah, ini menarik. Menarik itu aktual. Topiknya itu aktual, artinya ya ini tadi menjadi sorotan masyarakat, merupakan fenomena yang besar, peristiwa yang besar. Kemudian juga melibatkan orang-orang yang terkenal. Kemudian topik itu khas, langka. Masih sedikit penulis-penulis yang mengambil topik tersebut. Itu bisa dimasukkan ke dalam ciri topik yang terkait dengan menarik. Jadi penting, kemudian yang kedua menarik. Kemudian ciri topik yang baik yang ketiga apa? Dikuasai. Mohon maaf ini salah ya, bukan dikuasasi tetapi dikuasai. Dikuasai itu ya dikuasai dalam berdasarkan pengalaman maupun sesuai dengan pengetahuan. Pengetahuannya siapa? Pengetahuannya si penulis. Jadi ciri topik yang baik ada 3, yaitu penting, menarik, kemudian dikuasai. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua setelah menentukan topik adalah menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Maksudnya apa? Topik-topik yang sudah ditentukan, yang sudah kita tentukan di awal tadi, harus diperinci ke dalam bagian masalah, argumen, fakta, dan pesan. Kita topik yang besar itu, kita kemudian rinci ke dalam masing-masing struktur yang ada. Ada masalah, kita masukkan ke dalam argumen, kita masukkan ke dalam fakta, dan juga pesan. Nah, baru setelah diperinci menjadi poin-poin yang lebih kecil, kemudian disusun. Tentunya di dalam penyusunannya disesuaikan dengan sistematika teks eksposisi yang terdiri atas tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Ini struktur kalau yang ini tadi apa? Kalau ini adalah unsur isi ya. Unsur isi pokok di dalam sebuah eksposisi ini ada 4 ini ya, masalah, argumen, fakta, dan pesan. Ini ada unsur isi pokok. Kemudian kalau strukturnya ketika di dalam menyusun eksposisi harus disesuaikan dengan ini yang harus padu urut ya, sistematis. Dimulai dari tesis, rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang atau penegasan kembali. Bagaimana cara menspesifikasikan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci? Kalian bisa menggunakan contoh yang ada di dalam buku kalian seperti ini ya. Strukturnya bagaimana? Ini tesis, rangkaian argumen, urut sampai penegasan ulang, kemudian unsur-unsurnya, kemudian perincian topik. Apa isi dari perincian topik ini ya? Menspesifikkan kembali, membuat poin-poin yang lebih kecil dari poin-poin yang besar itu tadi. Misalkan topiknya tentang kenakalan remaja, berarti perincian topiknya, faktanya kenapa pengenalan remaja, tawuran atau pergaulan bebas, masalahnya seperti apa, sampai pada rekomendasi. Itu perincian topik. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengumpulkan bahan.
Perlu kalian ketahui bahwasanya teks eksposisi itu memerlukan kejelasan di dalam penulisannya. Itu harus jelas di dalam penulisannya. Kemudian yang kedua, pembaca harus dibuat yakin akan penjelasan yang disampaikan. Kemudian tulisan yang ada di dalam eksposisi harus berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis harus memiliki keluasan wawasan dan penguasaan terhadap topik yang dibahas. Mengacu pada yang Pak Eko sebutkan dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi, maka pengumpulan bahan di dalam penulisan teks eksposisi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, karena apa? Kalau kita tidak mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan apa yang akan kita bicarakan, bisa jadi eksposisi kita itu nanti ketika kita buat tidak jelas, tidak membuat orang yakin, kemudian tidak berdasarkan pada pengetahuan dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ketika orang membaca tulisan kita itu malah menjadi bingung, bukannya kok tambah informasinya, tambah pengetahuan, malah membuat orang itu menjadi bingung. Maka di dalam mengumpulkan bahan ini sesuatu yang wajib, ya, memilih bahan, mengumpulkan bahan yang disesuaikan dengan apa yang dibahas. Bagaimana di dalam pengumpulan bahan ini penulis bisa melaksanakan dengan observasi secara langsung ataupun dengan wawancara. Ini semata-mata agar teks eksposisi itu menjadi jelas, membuat orang itu yakin, kemudian bisa menampilkan atau menyuguhkan pengetahuan-pengetahuan dan fakta-fakta yang dipertanggungjawabkan, dan yang lebih penting dari itu semua bisa menambah wawasan. Seperti itu. Itu terkait dengan mengumpulkan bahan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mempertimbangkan sasaran pembaca. Langkah ini tidak boleh diabaikan, ya. Itu ya, ini abaikan. Langkah ini tidak boleh diabaikan. Sebab apa? Akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan, termasuk pada pilihan kata yang akan digunakan. Ini sebagai contoh, misalkan tulisan yang ditujukan kepada pelajar atau remaja perlu lebih mendalam pembahasannya dibandingkan dengan tulisan yang hanya ditujukan untuk anak-anak. Ini sekedar contoh mengapa mempertimbangkan sasaran pembaca ini begitu penting. Jangan sampai ketika kita membuat eksposisi yang ditujukan kepada remaja, tapi topik yang kita munculkan adalah topik-topik di sekitar anak. Itu pun juga tidak akan baik. Sebaliknya, eksposisi itu kita tujukan kepada anak-anak, tapi kita mencari atau membuat dengan topik-topik untuk kalangan remaja, itu pun juga tidak akan baik. Seperti itu, mempertimbangkan sasaran pembaca. Kemudian langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka eksposisi menjadi karangan yang utuh. Mengembangkan tulisan, langkah ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan menulis. Menulis jenis teks apapun, kalau sudah sampai pada mengembangkan kerangka atau mengembangkan tulisan menjadi karangan yang utuh, itu yang merupakan puncak akhir dari kegiatan menulis sebuah teks, termasuk juga teks eksposisi. Semua pengetahuan dan wawasan yang relevan dengan topik dan perinciannya perlu kita tuangkan ke dalam tulisan secara benar. Perlu juga memasukkan pendapat-pendapat para ahli dan kutipan-kutipan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi pendapat-pendapat para ahli itu perlu kita masukkan ke dalam pengembangan tulisan tersebut. Tentunya untuk membuat pendengar itu lebih yakin dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian setelah langkah demi langkah itu tadi kalian laksanakan, akhirnya menjadi sebuah tulisan eksposisi yang utuh. Sebelum dipublikasikan, sebelum dibaca oleh para pembaca, ya tentunya harus melalui yang namanya proses penyuntingan terlebih dahulu. Menyunting teks eksposisi.
menyunting, memperbaiki dari yang salah-salah, kemudian kita perbaiki. Ya, tidak bisa menjadi sempurna, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan. Apa yang harus kita lihat ketika menyunting teks eksposisi? Aspek apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memperbaiki sebuah teks eksposisi? Yang pertama adalah aspek isi. Ini terkait dengan kebermanfaatan dan daya tarik masalah, kelugasan argumen dan kelengkapan fakta. Ini terkait dengan aspek isi. Kemudian juga harus melihat berdasarkan aspek struktur. Penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks, yang meliputi tesis, rangkaian argumen, serta penegasan ulang. Semuanya harus ada. Hilang satu berarti kita harus memperbaikinya. Kemudian dari aspek kaidah kebahasaan harus terkait dengan ketepatan penggunaan kata atau ragam bahasa sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi tersebut. Itu beberapa aspek yang perlu kalian perhatikan ketika akan menyunting teks eksposisi. Kemudian terakhir, di dalam hasanah bahasa di bab ini ada penalaran deduksi dan induksi. Ada informasi tentang penalaran deduksi dan induksi. Penalaran cara berpikir di dalam hasanah bahasa yang disampaikan itu ada dua, yaitu cara berpikir secara deduksi dan cara berpikir secara induksi, dengan menggunakan istilah penalaran deduksi dan penalaran induksi. Penalaran deduksi, cara bernalar yang diawali dengan pernyataan umum. Jadi sesuatu yang bersifat umum kita sampaikan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti lalu dirumuskan pernyataan atau kesimpulan yang sifat khusus. Ya, berarti polanya umum khusus. Itu penalaran deduksi. Sedangkan yang kedua ada penalaran induksi, cara bernalar yang diawali oleh pernyataan ataupun data-data yang khusus, kemudian dirumuskanlah pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Atau untuk mempermudah kita menggunakan pola khusus umum, seperti itu. Kalau yang penalaran deduksi tadi umum khusus, sedangkan induksi khusus umum. Itu terkait dengan penalaran deduksi dan induksi. Contohnya silahkan kalian nanti bisa mencari contoh dari sumber-sumber belajar yang sudah tersedia cukup banyak, bisa melalui browsing dan lain sebagainya, atau buku-buku yang relevan dengan materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, itu anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan. Intinya pada kesempatan ini pertemuan yang terakhir untuk membicarakan tentang eksposisi, diharapkan kalian ini bisa menulis dan menyunting. Sebenarnya ini tidak hanya sekedar teori saja, akan tetapi sebenarnya harus dipraktekkan. Insyaallah nanti kalau Allah sudah mengizinkan kita untuk bertemu bertatap muka secara langsung, insyaallah ya, kalau masih ada waktu yang cukup banyak, masing-masing teks yang sudah kita pelajari itu kita praktekkan. Mana yang bisa kalian laksanakan, mana yang bisa kalian tulis. Ketika eksposisi bisa kalian tulis, praktekkan. LHO bisa kalian tulis, praktekkan, dan lain sebagainya. Gitu yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.